Halo semua, selamat datang di tutorial Kubernetes kali ini. Masuk materi yang pertama, kita pengenalan ke Kubernetes. Jadi Kubernetes itu adalah sebuah aplikasi open source yang digunakan untuk nge-manage kontainer aplikasi. Aplikasi yang dijalankan di kontainer seperti Docker dan lain yang sebagainya. Pertamanya develop oleh Google yang dipakai oleh dia untuk nge-manage servernya Google yang ribuan, kemudian di open source-kan yang sekarang menjadi sebuah aplikasi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang aplikasinya itu mengadopsi arsitektur microservice. Oke, untuk teman-teman yang pernah mendengar kata Kubernetes pasti sudah tidak asing lagi dengan microservice. Jadi sepertinya tidak perlu kita bahas panjang lebar tentang apa itu Kubernetes. Oke, masuk di awal-awal saya belajar Kubernetes itu banyak istilah-istilah yang membingungkan. Jadi saya ingin di sini teman-teman yang belajar itu tahu dulu apa sih istilah-istilah yang dimaksudkan itu. Masuk pertama adalah cluster. Cluster itu sebenarnya sebuah jaringan, sebuah kumpulan dari beberapa komputer yang dikelola oleh Kubernetes itu sendiri, gitu kan. Nah, setelah itu ada deployments. Nah, deployments itu adalah nanti ada bisa dibuat konfigurasi atau by terminal, by parameter, plug ke Kubernetes aplikasinya, kemudian itu bakal digunakan untuk menentukan. Jadi image-nya dari mana, kemudian replikanya berapa, jadi bakal ngedeploy server berapa, dan lain sebagainya macamnya, lebih banyak lagi nanti konfigurasinya. Selanjutnya ada service. Nah, cluster itu kan dalam satu buah jaringan. Aplikasi-aplikasi yang dideploy dalam satu cluster itu tidak bisa diakses oleh network di luar jaringan tersebut. Untuk itu kita butuh nge-export application itu keluar dari agar bisa diakses oleh internet gitu. Maka untuk melakukan hal itu istilahnya adalah service. Selanjutnya pod. Pods itu adalah bagian paling kecil dalam sebuah Kubernetes cluster. Jadi di pods inilah aplikasi kita sebenarnya berjalan gitu. Nah, dalam pods ini nanti juga ada kubelet ya. Kubelet itu service yang jalan di dalam pods yang itu dia nanti berjalan sesuai spesifikasi yang kita config gitu, kayak ini portnya berapa yang diekspos, kemudian replikanya berapa, kemudian dia juga memastikan bahwa podsnya ini tuh sehat gitu. Sehat itu dengan arti berjalan dengan baik, nggak ada error. Yang ini juga nanti banyak sekali kegunaannya, kayak bisa nanti mengkategorikan pods itu punya service apa gitu, tagnya apa, labelnya apa. Nanti kita belajar lebih dalam. Oke, masuk ke cluster itu. Nah, cluster itu ada di dalam cluster itu ada beberapa nodes ya. Ada beberapa komputer lah katakanlah, yang itu ada dua tipe. Yang pertama adalah master. Yang kedua itu ya nodes worker biasa. Nah, master itu tempat di mana kita mengelola komputer-komputer yang lain gitu ya. Kemudian node itu adalah komputer-komputer yang dikelola itu tadi gitu. Jadi masuk ke materi berikutnya, Kubernetes Engine. Oke, jadi Kubernetes Engine itu adalah tempat di mana Kubernetes berjalan ya, istilahnya tuh. Jadi jaringannya gitu ya. Jadi dalam sebuah cluster itu ada Kubernetes Engine. Nah, untuk Kubernetes Engine itu ada dua ya, ada yang untuk di lokal dan ada yang untuk di production ya, di cloud provider gitu. Yang di lokal biasanya pakai Minikube. Kemudian untuk yang di production itu bisa pakai beberapa vendor, kayak ada Google Cloud, kemudian Azure, AWS, Red Hat OpenShift, DigitalOcean, dan masih banyak yang lainnya. Sebenarnya kita juga bisa ngedevelop Kubernetes Engine sendiri, tapi itu terlalu menghabiskan banyak waktu dan biaya. Maka disarankan untuk pakai cloud provider yang udah ada. Nah, selanjutnya ada container runtime. Jadi, aplikasi-aplikasi yang dijalankan di Kubernetes itu wajib di dalam sebuah container. Nah, container yang dipakai itu ada beberapa macam. Ada Docker, ada containerd, ada CRIO. Nah, itu istilahnya container runtime. Jadi yang aplikasi yang digunakan untuk nge-package service yang dia
nanti bakal dijalankan di pods. Nah, by default nanti Kubernetes bakal nge-pull image itu dari Docker Hub public repo ya. Kalau misalkan di private repo nanti kita harus set up kredensial untuk Dockernya. Untuk yang sudah biasa pakai Docker pasti punya kredensial, atau yang belum bikin sendiri nanti ya. Nanti kan kita coba bahas di materi berikutnya. Nah, sekian adalah pengenalan dari Kubernetes. Kita masuk ke prakteknya. Oke, sekarang kita masuk ke tutorial praktek Kubernetes ini. Yang pertama, silahkan install dulu Minikube. Minikube ini fungsinya untuk ngebuat Kubernetes cluster di lokal mesin kita. Nanti akan saya sertakan link untuk instruksi install untuk cara install Kubernetes Minikube di lokal atau di komputer masing-masing. Setelah selesai install, jalankan perintah minikube start. Tunggu sebentar. Jika ini pertama kali dijalankan, maka minikube akan ngedownload Docker image, kemudian kubectl ya. Kubectl ini secara otomatis yang mana itu akan memakan waktu sekitar 15-30 menit. Maka tunggu dulu beberapa saat dan pastikan mempunyai koneksi internet yang stabil. Setelah selesai, ada pesan dan seperti ini, silahkan jalankan perintah kubectl version yang ini fungsinya untuk ngevalidasi bahwa Kubernetes cluster di lokal kita sudah berjalan dengan sempurna. Satu hal yang biasa saya lakukan di sini, nanti kita dalam praktek ini bakal banyak menggunakan perintah kubectl ini ya. Nah, untuk mempersingkat kita daripada ngetik kubectl terus, saya akan membuat sebuah alias kubectl ini, yang mana kita tinggal ngetik gini aja, nggak perlu lagi ngetik kubectl, jadi lebih singkat untuk perintah yang kita ketik. Karena sekarang kita sudah install minikube, sudah jalan di lokal, lanjut kita tutup dulu ini. Selanjutnya bikin sebuah deployment. Ya, saya akan besarkan ini terminal. Kita pertama buat sebuah deployment. Caranya tinggal ketik cube, kemudian create deployment. Deployment di sini saya beri nama echo, terus image-nya. Di sini kita akan menggunakan image sampel dari Google yang bisa kita pakai untuk testing aja. Di sini namanya Echo Server, kemudian versi 1.4 dan enter. Oke. Dengan ini Kubernetes akan ngedownload image ini dari registry Google Cloud registry, yang mana ini akan membutuhkan waktu beberapa saat. Jadi pastikan nanti setelah itu kita kubectl kemudian get deployment. Nah, di sini kalau sudah satu persatu ini, maka artinya server deployment ini kita sudah jalan. Deploymentnya itu sudah ready, artinya downloadnya udah selesai gitu. Kalau masih nol, tunggu aja beberapa saat, itu lagi download gitu ya. Nah, di sini kita bisa dapat deployment. Deployment ini secara otomatis juga dia itu sudah membuatkan pods-nya. Kita bisa cek get pods kubectl ya. Kalau aku ketika ini sama dengan kubectl gini ya. Nah, get pods. Nah, di sini kita lihat sudah punya satu pod running, kemudian umurnya 60 detik. Oke, selanjutnya kita juga bisa menghapus deployment. Caranya delete deployment echo. Nah, kita cek lagi get deployment. No process found. Oke.
Selanjutnya kita belajar tentang pod. Jadi pod itu adalah tempat di mana aplikasi kita berjalan. Kita buat dulu ini deployment, kemudian kita pastikan pod. Di sini kita sudah punya satu pod, akan tetapi sekarang kita nggak bisa mengakses podnya ini. Untuk itu ada beberapa cara untuk mengakses podnya. Yang pertama adalah dengan port forward. Jadi kita buat kemudian port forward. Nah, di sini kebetulan saya sudah ada autocomplete, tadi udah nyobain. Nah, caranya ini port forward, kemudian nama portnya di sini, ini port seperti ini, kemudian ini port yang di forward. Nah, dan port yang sebelah kanan ini yang 8080 itu portnya si aplikasi Eko ini tadi. Oke, sebentar kita jalankan. Oke. Salah. Ini pakai yang tadi. Kita harus copy nama portnya dari sini. Oke, enter. Nah, sudah jalan seperti ini. Untuk itu kita bisa coba. Saya buka terminal baru, saya akses. Nah, ini saya dapat bisa mengakses portnya itu. Nah, selanjutnya kita akan bermain-main dengan ports ya. Untuk ngedapetin ports itu informasi ada berapa ports yang jalan di cluster kita, caranya tinggal get ports gitu. Kemudian kita juga bisa ngedapetin semua informasi lebih lengkap dari semua port ini. Jadi dengan describe ports. Jadi ini kita bisa tahu semua informasi tentang portsnya. Kemudian container ID-nya berapa dan lain sebagainya macamnya. Nah, ini nanti bakal berguna untuk debugging sih, ketika misalkan sudah deploy terus ada error di podnya, kita bisa masuk ke podnya. Nah, selanjutnya kita juga bisa ngelogs ya. Kita get pod dulu, get pod, kemudian log, kemudian pod name-nya ini kita copy dulu. Bentar. Nah, ini dapat satu log, kemudian kita juga bisa ngejalanin command ya. Jadi perintah dengan cara exec, kemudian nama podnya tekan env. Nah, ini kita bisa jalan command seperti itu, ataupun kita juga bisa masuk remote ke interaktif command dengan bash ya. Caranya kayak gini, exec IT, kemudian echo nama-nama portsnya dan bash. Nah, kalau yang sudah familiar dengan Docker harusnya sudah paham lah dengan hal ini. Nah, itu untuk pods. Dan kita juga bisa nge-restart ya. Jadi pods itu kalau dibuat dari deployment dia tidak bisa delete, tapi bisa di-restart dengan cara delete pod namanya. Nah, kita cek ini ya. Get pod. Yes dulu. Get pod. Dan di sini kita punya satu. Kalau kita di sini delete, terus lihat. Nah, dia tuh kan dihapus, dibuat lagi baru, dia di restart gitu ya. Jadi pods itu kalau mau restart caranya begitu. Kalau kita lihat sudah hapus dan kebuat lagi yang baru gitu. Ngakses pod dengan cara pod forwarding gampang, tapi itu tidak bisa mencukupi kebutuhan ketika di production nantinya. Di sini ada salah satu konsep di Kubernetes itu namanya service ya. Jadi service ini digunakan untuk membuka pod ini biar bisa diakses oleh di luar network. Nah, untuk itu yang pertama kita bisa, jadi di Minikube itu harus kita aktifkan dulu namanya add-on
enable ingress. Nah, ini biar bisa nge-export, ya bikin service lah intinya. Kalau di cloud provider seperti di GKE, AWS, Amazon dan lain sebagainya itu nanti ada external IP namanya. Tapi kalau di Minikube kita harus aktifin ingress. Ingress ini nanti kita bisa bikin sebuah IP yang bisa diakses di luar Kubernetes cluster. Nah, habis itu kita ngecek dulu di sini get pods, kemudian n system. Jadi ketika ngaktifin Ingress ini tadi, itu Minikube bakal ngedownload Ingress Engine X yang itu bakal memakan waktu hampir 15 menit lah, tergantung koneksi internet gitu. Nah, untuk itu pastikan bahwa pods-nya yang untuk Ingress Engine Control ini sudah berjalan dengan cara ini tadi. Kemudian ready-nya ini satu persatu sudah. Kemudian ini running gitu ya. Pastikan seperti itu. Nah, sekarang kita bisa ngekspor lagi melalui service. Jadi kita expose, kemudian deployment. Deployment kita namanya tadi echo, kemudian tipenya kita node port, kemudian portnya adalah yang jadi tujuannya 80, port yang diekspor namanya target port itu 80 ya. Nah, sudah dibuat. Sekarang kita cek get service. Nah, di sini kita buat punya satu echo service node port, dan ini external IP-nya masih none. Nah, untuk itu kita harus nge-generate external IP-nya dengan cara minikube, kemudian service echo URL. Nah, untuk itu kita udah punya nih sekarang. Tinggal kita coba. Ini tanda petiknya dihapus. Nah, sekarang udah bisa diakses nih podnya gitu dengan IP yang dari Ingress tadi itu. Di Kubernetes kita bisa scaling server kita dengan mudah. Scaling itu artinya nambahin server dan juga bisa ngurangin server. Kita dalam suatu kondisi tentu bakal ngalami jika aplikasi kita memiliki atau kedatangan traffic pengunjung yang banyak, servernya bakalan tidak mampu memproses request yang banyak. Untuk itu kita bisa dengan mudah nambahin server baru. Untuk itu sekarang kita coba buat sebuah deployment baru. Di sini kita menggunakan image dari sampel Google namanya Hello App. Ini cuman hanya nampilin teks gitu aja. Sekarang kita buat sebuah service ya. Expose deployment web. Nah, di sini kita ketika buat server ini sudah ada ini service-nya. Aku hapus dulu. Delete service web. Oke, buat. Nah, ketika membuat sebuah service, kita tipenya di sini dibuat load balancer. Load balancer ini artinya kita bakal nge-support service ini bisa ditambahin atau dikurangin servernya. Nah, by default ini kan kita tadi sudah bikin deployment kan podnya cuma satu ya. Untuk itu kita kalau mau dijalanin load balancernya itu harusnya ada beberapa server nih yang jalan gitu. Tapi kita coba dulu. Minikube service web. Ini kita jalan satu port ya. Satu port gitu. Ini kita copy. Hapus tanda petiknya. Nah, di sini ngeprint hello world versi kemudian hostname. Nah, di sini kan dia ngeprint nama podnya ya sesuai dengan ini tadi. Nah, gimana caranya nambahin server baru? Gampang. Scale
deployment web. Nah, di sini saya mau nambah 3 aja deh. 3 server baru. Jadi get pods. Nah, di sini bakal jalan nih. Jadi ini nambahin 2 server baru nih. Jadi di sini ada container creating. Kita tunggu sampai running. Sudah running semua. Nah, sekarang kita coba cara lagi, akses lagi. Oke, di sini port ini akses lagi, portnya beda. Portnya beda lagi. Jadi otomatis tuh nanti ingressnya bakal ngebagi traffic itu ke beberapa server. Di sini kita kan tadi sudah punya 3 server. Nah, kita juga bisa downscaling ya, jadi ngurangin. Caranya gimana? Gampang aja. K Kubernetes kubectl atau kubectl, kemudian scale, replikanya kita tinggal ganti aja jadi 2. Nah, K get pods, satu replika dimatiin, terminating. Kita cara lagi. Oke, ini dia masih ke 1 traffic. Tunggu. Nah, boleh sudah dimatiin. Nah, dia udah berubah kan. Nah, ini bisa ke sini terus ke sini. Oke, itu adalah basic dari Kubernetes cluster Minikube. Kita udah belajar deployment, kemudian pods, kemudian service, dan scaling. Sekarang kita clean up dulu, bersih-bersih. Jadi yang pertama kita akan hapus semua deployment. Caranya delete deployment all. Sudah ini delete service all, kemudian apa lagi ya, pod sudah otomatis di delete semua. Sekarang kita get pod, itu dia otomatis di delete semua. Terus minikube stop. Sekarang kita mau lanjut ke Kubernetes di Google Cloud Platform. Tadi kita sudah belajar Kubernetes dengan cluster Minikube ya. Kita jalanin Kubernetes itu di lokal. Sekarang kita akan nyoba deploy aplikasi di Kubernetes yang pakai cluster dari Google Cloud Platform atau GKE ya, Google Kubernetes Engine. Nah, untuk itu pastikan kamu sudah punya akun di Google Cloud Platform. Daftarnya itu nanti butuh credit card gitu ya. Di sini saya sudah buat, kemudian saya juga udah connect. Saya udah install juga ini Google Cloud Platform CLI. Di sini aku sudah login, sudah ada kredensial aku login, kemudian konfigurasi juga sudah dibuat. Config list. Nah, aku pakai zone di associate di sini di Singapura ini tuh. Nanti silahkan pelajari dulu. Ini linknya akan saya sertakan di video deskripsi gimana caranya setting Google Cloud CLI. Untuk menggunakan Google Kubernetes Engine, kita perlu nyeting konfigurasi. Yang pertama itu adalah konfigurasi untuk zone projectnya, project head project. Jadi, nah project ini nama project punya saya, itu didapatnya dari sini. Jadi masuk ke console.cloud.google.dashboard, di sini ada nama projectnya, project ID, di copy aja, udah. Jadi itu projectnya. Kemudian selanjutnya config lagi compute zone. Nah, ini pakai ICS 2. Nah, BTW di Jakarta itu sudah ada servernya Google ini. Nah, kita bisa cek di sini. Scroll ke bawah. Ini udah ada Jakarta Indonesia. Jadi untuk pakai server di Jakarta kayak ini, kita pakai Jakarta. Selanjutnya kita bikin gcloud container cluster create. Nah, ini cara ngebuat cluster ya. Kalau tadi di sebelumnya, di materi sebelumnya kita sudah pakai minikube start gitu. Kalau di GKE gini, Google Kubernetes Engine caranya gini.
Nah, setelah di enter ini nanti, di eksekusi perintah ini, dia bakal memakan waktu 5 sampai 15 menit. Jadi tunggu dulu. Kebetulan yang tadi untuk mempercepat, saya sudah buat dulu gitu. Nah, pastikan kalau sudah jadi TTL version. Jadi otomatis nanti Gcloud itu bakal ngepointing Kubernetes kita itu ke GKE gitu kan. Kita udah bikin ini jalan, cluster sudah jalan. Kita bikin cluster tuh bisa juga dari dashboard. Bisa pilih dari sini, pilih Kubernetes Engine, kemudian cluster. Nah, bisa bikin cluster dari sini, nanti ada pilihannya ini, create cluster. Terus nanti tinggal pilih aja zone-nya di mana gitu. Sama nanti prosesnya eh, butuh waktu sekitar ya 5 sampai 15 menit lah. Nah, sekarang kita coba bikin deployment ya. Kita create deployment. Nah, ini kita bikin web deployment. Kita get pods. Sudah jadi podnya, masih di create, masih download image, udah jadi, udah running ini. Sekarang kita coba buat service, create, bukan create, expose 80 get service. Oke, external IP-nya belum. Oh, ini load balancer masih pending ya, masih pending, kita tunggu nih, artinya belum selesai dia. Nunggu beberapa menit untuk bikin load balancernya. Kita juga bisa get pod. Sudah jalan satu. Oke, ini kita pause dulu sampai nanti IP-nya ada. Oke, sekarang sudah jadi ini. Kita sudah dapat external IP-nya. Sekarang kita bisa akses aplikasinya lewat web. Coba ya. Kemudian ini portnya 80. Tada. Nah, sudah jalan nih. Kita udah ngejalanin sebuah aplikasi di cluster Google Kubernetes Engine. Sekarang kita nyobain bikin ya, scale deployment-nya. Replika, kita buat replika 3. Kita lihat. Oke, langsung jadi nih, langsung running, jadi cepet banget. Kemudian kita reload. Apakah load balancernya sudah jalan belum? Get service. Oke. Kita share. Oh, udah jalan ya. Jadi ini kita dapat yang ini, kemudian ini nama nodenya beda. Terus, nah, sama sebenarnya cara-caranya dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang kita coba hapus K, delete deployment all. Oke, target pod. Oke, podnya tinggal 1. Oke, habis, sudah dihapus semua podnya. Terus kita juga bisa delete service all. Oke, service-nya sudah di delete semua. Sekarang kita container cluster delete loading cluster. Nah, sekarang kita hapus clusternya. Nah, ini butuh waktu nanti ya, sama aja 5 sampai 15 menit. Dan video belajar Kubernetes kali ini kita hari ini sampai sini. Kita akan bikin video lagi nanti yang untuk lebih advance. Kita bakal pelajari
gimana ngesetting. Ini tadi kan kita manual, ngetik manual, jadi bikin pod itu manual. Kita bisa bikin pod, bikin deployment itu melalui konfigurasi. Kita akan bahas konfigurasi itu di video berikutnya. Untuk video pengenalan ini kita cukupkan sekian, sampai ketemu di video berikutnya.